Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, ini ada pertanyaan dari Ibu Juarsi. Assalamualaikum Bang Andi, mau nanya, ada pepatah bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Saya sudah melaksanakan mencuci kaki ibu dan saya minta maaf kepada ibu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu gimana Bang Andi? Mohon penjelasannya. Apa itu musyrik atau tidak Bang? Ya. Jadi kita harus pahami, sebenarnya kan surga di bawah telapak kaki ibu itu kan hanya kias. Ada makna yang tersembunyi dan harus kita pahami, ya kan? Itu hanya kiasan. Mana ada, cobalah cari di bawah kaki ibu kita, ada nggak surga di situ? Itu kan bahasa kias. Memang orang-orang terdahulu itu selalu memberi pesan itu dengan kias, tapi penuh makna, ya. Sehingga banyak orang untuk mencari ridho orang tua, mencari keridhoan seorang ibu, sampai terkadang dia cuci kaki ibunya, lalu air cucian kaki itu dia minum. Begitulah, saking dia itu mencari keridhoan orang tua, ya. Kalau ditanya apakah itu musyrik atau tidak, ya, jadi kita kalau pakai logika, ya, air bekas cucian kita minum, sehat nggak itu kira-kira? Bagus nggak itu kalau secara medis, ya kan? Kaki itu kan kotor, tapi kenapa kita mau minum, ya? Banyak orang itu sampai diminum, ya. Itu sebenarnya itu rasa hina kita kepada orang tua, ya. Sampai-sampai cucian kakinya yang kotor itu mau kita minum. Begitulah adab kita kepada orang tua. Jadi bukan karena air itu kan hanya isyarat, tapi disitulah menghancurkan, meleburkan keegoan kita, ya. Tapi memang ekstrim itu wilayah ekstrim. Jadi sampai dia mau minum air cucian kaki itu, disitulah untuk meleburkan keegoannya, untuk menghilangkan kesombongannya kepada orang tua, untuk mengakui rasa bersalahnya selama ini, rasa berdosanya selama ini, sehingga dia rela meminum air cucian kaki, ya. Jadi di sini adab, ya, itu adab, itu sikap anak kepada orang tua. Tapi kalau kita jadi orang tua, masa sih tega kita, ya? Air kaki kita suruh minum anak kita, tega nggak kira-kira? Walaupun kita nggak suruh, anak kita mau minum air cucian kaki kita, kira-kira tega nggak? Masa sih kita memberi surga itu harus dengan meminum itu, ya? Jadi kita harus tempatkan ini wilayah ini. Kalau jadi orang tua jangan ego. Mentang-mentang orang tua pegang kunci surga, ego kita. Nggak boleh. Bagaimana caranya? Kita memberi surga kepada anak, memberi keridhoan kepada anak dengan ketulusan kita. Jangan tunggu anak itu istilahnya dia menghinakan dirinya baru kita kasih surga, ya berarti kita ego sebagai orang tua, ya. Jadi kalau bisa, berikanlah surga itu, keridhoan itu, tanpa harus anak kita meminum air cucian kaki, ya.
Jadi ini harus ditempatkan dua posisi, antara satu si anak, satu si orang tua. Kalau si anak, dia harus ada sikap menghancurkan keegoannya. Makanya orang-orang zaman dahulu itu agak ekstrim, ya. Orang-orang zaman dahulu begitulah adabnya, kasih sayangnya, mahabbahnya, sampai dia rela menghancurkan keegoannya dan menjunjung tinggi sosok orang tua. Jadi makna mencuci kaki itu adalah sebagai peleburan ego, sebagai pengakuan kesalahan kita, sebagai permohonan minta maaf kita, ya. Itu kan hanya sama juga seperti ritual lah kalau bilang. Sebenarnya kalau kita mau pahami surga ada di bawah telapak kaki ibu, itu maknanya adalah janganlah kita sombong kepada orang tua. Tetaplah kita hargai, hormati orang tua. Ya. Di situ maknanya. Makanya kita terkadang mencium kaki ibu, ya kan? Sembah sujud kepada ibu kita, itu tidak ada istilah syirik, musyrik, nggak ada. Di situ sebagai peleburan keakuan dan keegoan kita, ya. Karena apa? Di situ tidak ada istilahnya kita mempertuhankan, ya. Karena kita tahu letak dia sebagai orang tua, bukan letaknya sebagai Tuhan, ya. Kecuali kita sujud kepada patung, menyembah patung, dan di situ hati kita berkata itu Tuhanku. Itu jelas musyrik, itu jelas syirik. Tetapi kalau kita kepada orang tua, ya walaupun kita sembah sujud, di situ tidak ada kita merasa mereka jadi Tuhan. Jadi lelaku mencium kaki ibu, mencuci kaki ibu, meminum air cucian kaki ibu, nggak ada yang musyrik. Situ sebagai ritual atau lelaku untuk menghancurkan ego kita, mengakui kesalahan kita, menghinakan diri kita. Sebenarnya ke situ arahnya. Makanya sampai ada yang rela minum air cucian kaki karena mereka lebur egonya itu. Ya. Istilahnya apa ya? Inilah sikapku, inilah adabku, inilah caraku meminta keridhaan orang tua. Nah, ketika dia melakukan hal itu, dan di situ orang tua lunak hatinya. Yang mungkin awalnya orang tua marah, kecil hati, mungkin sakit hati. Tapi ketika melihat sikap anaknya yang lebur egonya, di situ lunak. Di situ orang tua jadi memaafkan. Di situ orang tua jadi meridoi, ya. Jadi gimana caranya Bang kita meraih keridhaan orang tua tanpa minum air cucian kaki? Ya, kalau bisa nggak usah minum begituan, ya. Percuma tiap hari, tiap tahun, setiap ketemu orang tua kita cium kakinya, tapi kita nggak ada mahabbah kepada orang tua, percuma. Jadi kalau bisa raihlah keridhaan orang tua tanpa kita seperti itu, ya. Karena kalau dari segi apa ya, logika lah, nggak bagus minum air cucian. Tapi kan buktinya Bang, banyak orang minum nggak ada yang sakit. Memang benar nggak sakit, karena apa? Dia ikhlas. Itu juga di situ ada ilmu ikhlas, ya. Jadi bagaimana caranya kita tanpa seperti itu, tapi orang tua ridho dengan kita, ya. Dan juga kita sebagai orang tua tanpa anak kita seperti itu mencium air cucian kaki, atau tanpa mencuci kaki kita, tanpa mencium kaki kita, tapi kita bisa memberikan keridhaan itu.
Inilah menjadi PR bagi kita, ya. Istilahnya gimana ya? Janganlah jadi orang tua yang ego, ya. Nggak perlulah seperti itu. Karena berikanlah tanpa kita harus anak itu tanpa anak itu menghinakan dirinya, ya. Nggak tega kita. Nah, kenapa banyak bang orang tua ketika anaknya melakukan itu kok dia tega? Nah, itu juga menjadi sebuah tradisi, sesuatu tradisi turun menurun, sering terjadi, sering dilakukan dalam keluarga kita turun menurun. Itu yang menjadi hal biasa, ya kan? Kalau udah terbiasa ya jadi biasa. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita berikanlah, ridokanlah tanpa anak kita harus seperti itu, ya. Jadi itu wilayahnya wilayah ekstrim, ya. Jadi itu biasanya karena udah turun temurun. Dan kita kalau memang orang tua yang zero, kita nggak akan tega anak kita meminum air itu, ya. Jadi kita meraih yang dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, maknanya adalah janganlah kita merasa bisa, janganlah kita merasa aku mampu, ya. Jadi bagaimana caranya walaupun kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita sudah kuat, kita sudah mampu, dan orang tua kita semakin lemah, janganlah kita merasa lebih dari orang tua, ya. Di situ terkadang orang tua jadi tergores hatinya, orang tua jadi merasa dilawan, merasa dibangkang, ya kan, merasa anak ini kok nggak mau nurut gitu, mentang-mentang dia sudah bisa semuanya. Jadi kita yang namanya orang tua tetap orang tua, namanya anak tetap anak, ya. Jadi kalau kita sebagai anak jangan merasa lebih dari orang tua, dan kalau kita sebagai orang tua jangan memakai ego orang tua, ya. Ini harus tahu posisi masing-masing. Saya anak nih bang, bagaimana sikap saya sama orang tua? Tinggikanlah orang tua kita, muliakanlah orang tua kita. Walaupun kita benar, kita lebih paham, kita lebih ngerti, orang tua kita mungkin banyak nggak taunya, ya kan, banyak ketinggalan zaman. Nah, kita pandai-pandai berbicara, berkata, jangan sampai menyinggung hatinya, ya. Karena posisi kita anak, ya. Dan kalau kita jadi orang tua, jangan dipakai ego orang tua. Seperti apa tuh bang ego orang tua? Jangan merasa aku orang tua, aku harus diikuti, aku harus didengar, aku harus dituruti, ya. Nggak boleh ego jadi orang tua. Dan kalau kita benar tulus, cinta, kasih kepada anak, berikanlah surga itu tanpa mereka harus seperti itu, tanpa mereka harus menghinakan dirinya, ya. Bagaimana caranya? Anakku jahat bang, anakku bejat bang, karena dia bejat, dia jahat, dia sering sakitin hatiku, gak ku kasih dia surga. Kalau kita seperti itu, berarti kita orang tua yang pamrih, ya. Seperti apa bang orang tua yang pamrih? Tunggu anak berbakti baru kita kasih surga. Tunggu anak berbakti baru kita ridhoi. Berarti itu contoh-contoh orang tua yang pamrih, ya. Kalau orang tua yang tulus, anaknya mau baik, mau jahat, mau bejat, walaupun dia tidak berbakti, tetap surga itu kita berikan, tetap kita doakan anak kita, tetap kita ridhoi anak-anak kita, ya. Itulah orang tua yang zero. Dia tidak lagi pakai pangkat orang tua,
Dan sikap kita sebagai anak, kita harus tinggikan mereka, muliakan mereka. Jangan pernah kita merasa lebih dari mereka, ya. Karena apa? Di saat kita mulai besar, mulai dewasa, mulai banyak tahunya, mulai bisa segalanya, dan orang tua kita semakin lemah, di situ terkadang kita terbalik dunia itu. Orang tua jadi anak, anak jadi orang tua, ya. Jadi kita nggak paham posisi masing-masing, terbalik-balik. Di situ orang tua banyak jadi budak. Di situ orang tua banyak tak berdaya, anak semua yang ngatur, anak semua yang berkuasa. Ya, jadi kita harus paham posisi masing-masing. Ya, mudah-mudahan ini penjelasan ini bisa dipahami. Untuk Ibu Juarsi, selagi orang tua masih ada, tinggikan mereka, ya. Kalau bisa ini audio ini kasih ke orang tua, kasih ke ibu, biar beliau dengar, ya. Kalau dia paham, insya Allah nggak akan tega kita menyuruh anak kita mencium air yang kotor itu, ya, meminum air yang kotor itu, nggak akan kita tega. Tidak seperti itu. Ya, masih ada orang tua yang pamrih lah istilahnya. Kalau kita biarkan anak kita seperti itu, pamrih itu namanya. Tunggu kau berbakti dulu ya, baru kau ridhoi. Tunggu kau mengabdi dulu ya, baru kau ridhoi. Tunggu kau baik dulu ya, baru ku kasih surga. Itu orang tua yang pamrih. Ya, siapapun teman-temanku, saudaraku, kalau bisa ini sama-sama didengarkan dengan orang tua kita masing-masing, ya. Jadi kita dapat ilmu, orang tua kita juga dapat ilmu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.